Halo teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rian Putra. Di sini saya akan membantu teman-teman juga untuk belajar bagaimana cara membuat basis data ataupun database di Microsoft Access yang bisa untuk menyimpan data customer, data orderan customer, dan juga bisa langsung kita jadikan invoice untuk dari data-data tersebut. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka new di Microsoft Access. Setelah itu, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita membuat tabel. Caranya tinggal klik aja tabel desain. Nah, di tabel desain yang pertama ini kita membuat tabel untuk customer kita. Nah, bagaimana? Apa saja yang perlu diisi? Yang pertama itu ada customer ID. Di sini customer ID kita kasih ke auto number. Kita jadikan primary key. Yang kedua, data-data dari customer-nya. Misal nama, alamat, email, dan nomor telepon customer. Oke, selanjutnya kita akan save dengan nama customer table. Nah, ya, bisa kita lihat ya, dari tabel untuk customer-nya sudah selesai. Selanjutnya, apa yang perlu kita buat adalah tabel untuk orderan, di mana datanya itu nanti akan berisi data orderannya itu apa, dari mana ke mana, deskripsinya apa, dan apa saja yang diorder. Nanti yang pertama kita kasih order ID, kita kasih ke auto number. Yang kedua customer ID, kita kasih ke number. Ini nanti kita samakan dengan konekkan dengan tabel customer. Yang ketiga adalah tanggal orderan, order date. Kita data type kita ganti ke date or time. Yang keempat adalah berhubung kita akan membuat sampai ke invoice, jadi kita akan tambahkan lunas. Kita kasih yes or no. Dan juga untuk database kali ini saya akan menggunakan database dari apa namanya, perusahaan freight forwarder. Jadi kita perlu data asal tujuan dari orderan tersebut. Selanjutnya deskripsi dari orderan tersebut, notes kalau perlu. Selanjutnya kita simpan ke order table. Setelah sudah, kita buat untuk tabel order detail, di mana di tabel order detail nanti akan berisi detail-detail orderan dari customer-nya. Misal satu customer itu order beberapa barang, nah itu nanti akan beberapa barang tersebut nanti akan masuk ke order detail. Seperti tadi kita kasih ID, detail ID, auto number, kita kasih primary key, selanjutnya order ID, number, terus product name, nama produknya, terus quantity, kita kasih number. Selanjutnya unit price, harga per unit, kita kasih currency. Nah, juga yang perlu diperhatikan adalah di currency ini, format currency-nya kan
ada dolar, ada rupiah. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman perlunya currency apa. Terus kita kasih notes, mungkin perlu notes untuk kita simpan detail text. Oke, setelah kita punya ini, selanjutnya kita akan membuat query untuk menjumlahkan quantity dan unit price. Jadi kan kita perlu subtotal dari perkalian quantity dan unit price. Nah, itu lebih baik digunakan dibuat di query. Caranya adalah pertama, kita drag order detail. Setelah itu kita drag order table. Nah, bisa kita lihat ya. Setelah sudah nyambung seperti ini, kita masukkan semua yang ada di order detail ke dalam query. Selanjutnya, kita akan memasukkan total yang kita bicarakan tadi di kolom baru. Caranya adalah total titik 2 dalam kurung quantity kita kali dengan unit price. Oke, sudah. Setelah itu kita simpan, kita kasih nama order detail query. Oke, setelah itu kita coba isi dulu datanya pakai data dummy, misal PT Lancar Jaya, alamat Tigar Surabaya, Lancar Jaya @gmail.com, nomor telepon 0812 1234 Oke, customer ID, terus orderannya. Selanjutnya adalah kita masukkan data untuk orderan ini, orderan dari customer yang kita buat tadi, misal order date-nya sekarang, tujuan asal Surabaya, tujuan Jakarta, deskripsi pekerjaan. Oke, orderannya sudah masuk. Setelah itu ke order detail kita masukkan apa saja yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, misal dia pesannya pengiriman freight besar 36 juta. Oke, selanjutnya misal setelah freight, misal ada sewa forklift besar 4,5 juta. Setelah kita coba masukkan tadi, selanjutnya kita akan membuat yang namanya form. Yang pertama perlu kita buat adalah form dari order detail itu. Caranya adalah kita create, kita form design, kita tarik order detail. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi data, contoh untuk customer, data orderannya, data order detailnya, berarti yang perlu kita lakukan adalah kita membuat form untuk orderan, di mana di dalam form itu tadi
akan ada orderan dan juga detail orderannya apa saja. Yang pertama kita buat dulu orderan, kita klik kanan, property, kita resource-nya order, add existing file, oke kita masukkan semua, oke kita taruh sini, oke kita buat terfokus dulu, selanjutnya kita tata dulu ya. Untuk penataannya sendiri bisa terserah teman-teman sekalian sesuai keinginan ataupun sesuai yang diperlukan. Selanjutnya kita delete dulu yang customer ID ini, kita ke form design, kita tambahkan combo box, oke yang paling atas. Setelah itu tabelnya kita customer table, masukkan semua field, oke kita pilih yang nama, jadi combo box ini hanya menampilkan pilihan nama dari customernya. Selanjutnya kita webletkan ini agar yang muncul hanya nama saja. Oke sudah, oke kita store ke customer ID, customer, oke sudah selesai, kita taruh, oke kita tata dulu asal tujuan, oke description taruh sini, oke untuk notes kita taruh sini, oke kita save, kita beri nama order form, hanya seperti ini tampilannya. Misal kurang bagus kita bisa perbagus, misal kurang panjang customer ID-nya tinggal kita tarik saja, oke simpan. Nah ini bisa pilihannya, oke selanjutnya setelah kita membuat order form adalah kita membuat yang namanya order detail form untuk order detail. Caranya sama, kita klik form design, properties, untuk record source kita pakai yang order detail query karena dia sudah ada yang total perkalian dari quantity dan unit price. Selanjutnya kita tinggal add existing, oke nah untuk order detail ini kita ke property lagi, kita cek yang format, kita buat ke continuous form agar dia dapat memunculkan semua data yang ada di form tersebut, oke terus kita buat form header, oke selanjutnya kita ambil ini maaf, untuk order detail sama order ID kita masukkan ke form footer karena tidak diperlukan. Untuk notes kita masukkan ke form footer. Nah untuk 4 ini kita yang teksnya kita taruh atas, terus kita tinggal tata sesuai dengan keinginan kita. Nah ini untuk bawahnya kita tata seperti ini kita panjangin misal segini, quantity kita sini, kita samain unit price, total, oke kita pepetin, oke tinggal kita samain atasnya unit price,
kita di sebelah sini. Oke, kita pepetin atas, kita kasih warna dulu ini. Oke, untuk order detail dengan order ID ini tidak perlu diperlihatkan pada saat show, makanya kita matikan visible-nya, tapi tetap bisa terlihat pada saat kita mengedit. Nanti saya contohkan. Kita kasih warna merah untuk apa namanya, untuk biar kita tahu bahwa yang warna merah itu tidak diperlihatkan. Oke, ini sudah kita pepetkan atas. Oke, ini. Oke, kita coba ya. Kita kasih nama order detail form. Oke, sudah ya muncul semua data yang ada di order detail form. Selanjutnya apa yang diperlukan? Oh, ini masih terlihat ya, masih terlihatan ya. Order ID sama order detail ID. Kita matikan dulu yang ini. Jadi untuk order detail seperti ini sudah. Sekarang kita kembali ke order form. Di order form ini kita masukkan order detail di bawah order form. Caranya tinggal kita desain. Setelah desain, kita tarik order detail ke sini. Oke, ini atasnya kita hapus. Tinggal kita cocokkan saja. Setelah itu kita samakan di data, kita samakan link master field dan link child fields-nya order ID sudah sama. Setelah itu tinggal kita perbesar sesuai dengan ukuran dari order detailnya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Ini sebentar, ini kita kasih warna dulu. Warnanya kita samakan. Oke. Nah, oke. Ini kita simpan. Kita buka. Nah, ini ya sudah muncul ya. Di order form sudah muncul order date, data order date, nama customernya, asal tujuan, deskripsi, terus apa namanya, order detailnya apa saja yang di order. Setelah itu, oh maaf, ini kita perlu menambahkan total ya. Lupa caranya itu di order detail. Di order detail kita tambahkan dulu. Saya lupa menambahkan total. Dari yang kita geser dulu. Kita geser karena kurang nggak seberapa penting. Kita kecilin aja. Oke, notes. Kita pakai text box. Oke, hapus. Di bawah sini kita perlu memberikan yang namanya total. Total dari harga-harga yang ada di atas ini. Caranya adalah sum. Maaf. Kita kopas saja dari atas ini. Terus kita control verbnya, kita sum. Sum total. Oke. Nah, kita simpan, kita buka lagi order. Oke ya, muncul ya. Di bawah dari itu total apa namanya? Total dari harga detail produknya. Terus oh, sebentar saya lupa. Kita pakai yang namanya desimal currency. Mana ya currency ya?
kita pakai yang namanya currency di format ini. Kita pakai currency. Oke, kita simpan. Kita buka di order file. Oke, sudah sesuai. Oke, sesuai. Berarti sudah selesai untuk order file dan juga order form dan juga order detail form. Selanjutnya kita akan membuat bagian order invoice query. Pertama kita perlu merevisi di order table untuk customer ID-nya. Kita hapus spasi, kita simpan. Selanjutnya akan membuat yang namanya order query. Kita ke query design, kita masukkan order table, order detail query sama customer table. Setelah itu kita masukkan semua order table. Untuk order query kita masukkan 5 ini. Untuk customer table kita masukkan 4. Setelah itu kita juga masukkan order ID, di mana order ID ini berisi form, terus order ID. Oke, kita simpan order invoice query. Setelah itu kita ke namanya report design, kita ke property, kita sambungkan ke order query. Oke, kita sambung. Sekarang kita masukkan data yang diperlukan ke dalam report. Untuk bagian atas kiri yang masuk di sana ada order ID, customer ID sampai dengan notes, dan juga nama dan nomor telepon. Kita akan tunggu. Sekarang tinggal kita tata sesuai dengan template untuk perusahaan masing-masing. Oke, kita lihat ini untuk order ID, customer ID, dan tanggal. Setelah itu nama. Oke, kita masukkan sini. Oke, setelah itu kita perpanjang agar bisa masuk untuk bacanya. Ini oke. Setelah itu untuk order notes sama description, kita taruh sini. Untuk order notes kita taruh sebelah kanan. Oke, setelah itu register,
Untuk di detail kita masukkan untuk product name sampai dengan unit price dan order query notes. Untuk ini kita taruh atas, tinggal kita tata. Oke, selanjutnya tinggal kita tata untuk product name bawah, quantity dan unit price sesuai dengan yang di atasnya. Untuk order detail notes, order detail query notes kita taruh ke bawah sini kalau perlu, kalau nggak perlu bisa kita hapus saja. Hanya kita perkecil, kita tata dulu. Oke, selanjutnya kita perlu membuat yang namanya sum. Caranya kita klik property, ke all, control source, sum total, tutup. Oke, selanjutnya kita kasih yang namanya label total. Oke, selanjutnya kita kasih yang namanya tulisan invoice di sebelah atas. Kita perbesar. Oke, kita simpan jadi invoice report. Kita coba order dinos, ternyata order dinosnya nggak bisa kita pakai, berarti kita hapus. Kita masukkan ini saja, description, karena order dinosnya tidak bisa dipakai. Oke, kita simpan invoice, kita buka untuk yang pertama. Caranya klik print preview, masukkan customer ID. Nah, ini sudah masuk untuk semuanya. Selanjutnya kita kasih format ini ke currency. Oke, kita cek lagi frame preview. Oke, sudah semua, sudah masuk semua invoice, PT, perusahaan, cobaan, tinggal kita print. Selanjutnya kita akan kembali ke request report apabila kita perlu untuk menambahkan pajak. Caranya adalah tinggal kita pertama kita ke order table, kita tambah ke pajak dengan number, double, dan persen. Oke, kita simpan, kita masuk ke order file. Selanjutnya kita tambahkan pajak.
Oke, kita simpan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini pajaknya, kita masukkan 10%. Oke, ya nanti pajak yang muncul adalah 10. Setelah itu decimal place-nya kita nolkan. Oke, kita cek lagi. Apabila pajaknya 10%, hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam invoice dengan cara kita terus pajak, namanya pajak. Ini berarti kita ganti dengan subtotal pajak. Nah, ini caranya adalah berarti kita kali tax 17 dengan pajak. Oke, setelah itu kita totalkan semua dari subtotal dan pajak. Caranya sama, kita kesini tinggal kita total, kita tambah dengan salah, teks 17 kita tambah dengan teks 21. Oke, ini sudah masuk. Untuk misal pajaknya 10%, akan ditulis bahwa ini 10 kali 10% kali 40 juta masuk ke tabel pajak. Untuk total adalah total dari pajak dan subtotal. Misal kita mau print, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita membuat yang namanya customer list dan juga form untuk customer list dan juga customer. Pertama kita buat yang form customer list. Caranya adalah kita ke form design, kita kecilin dulu. Oke, terus kita buka form header, kita sambungkan dengan big source-nya customer pastinya, existing, kita masukkan semuanya. Untuk yang ini, yang depan, kita taruh di atas, tinggal kita tata sesuai dengan keinginan. Kita panjangin dulu. Oke, kita tata. Oke, selanjutnya kita ke atasnya, kita juga samakan sesuai dengan bawah. Ini kita ganti dengan nama ID, tabel kecil, kasih ini dulu.
tinggal kita sesuaikan dengan bawahnya. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat, kita buat hitam dulu, yaitu kita tambahkan button. Tapi sebelum kita tambahkan button, kita save, menambah customer list form. Sebelum tambahkan button, kita perlu menambahkan yang namanya form untuk customer. Kita buat form baru, kita perkecil, kita sambungkan properti source ke customer, kita masukkan semua, lalu tinggal kita perbesar customer listnya, kita warna, kita cari warna. Oke, selanjutnya kita buat button. Yang pertama untuk kita arahkan ke customer list, open semua customer list. Setelah itu kita tambahkan yang namanya new untuk membuka, menambahkan customer baru. Setelah itu kita tambahkan save untuk menyimpan data yang terbaru. Setelah itu kita buka yang namanya open form, kita arahkan ke order. Untuk membuka order baru, kita spesifik data display, samakan customer ID dengan customer ID. Oke. Kita buat order form. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita simpan dengan nama customer form. Ya, untuk customer list kita buka lagi, kita masukkan ke button, kita masukkan button untuk open form, open customer spesifik, kita samakan customer ID nya, kita kasih nama customer. Jadi ketika mengklik open customer akan diarahkan ke dalam form customer sesuai dengan ID dari customer ID yang dipilih. Kita simpan, ya coba. Belum muncul data yang lainnya, berarti kita ke properti default view, kita ganti ke continuous form, kita simpan untuk data. Seperti terlihat di gambar, semuanya sudah muncul. Untuk customer list, misal kita klik ke yang pertama, kita open customer, akan buka form customer. Misal kita mau buat baru juga bisa. Untuk WT masih saya kita buka, jika bisa buka. Untuk password kita bisa buka juga. Untuk order form juga bisa kita buka. Selanjutnya kita akan membuat lanjut ke membuat button untuk order form, dimana buttonnya antara lain ada new untuk menambahkan data baru. Setelah itu buttonnya
save untuk menyimpan. Terus kita kasih back dan juga next. Setelah itu kita tambahkan untuk agar dapat membuka kembali ke customer list. Open from customer list. Setelah itu kita akan bukan, kita ke report, open report invoice. Ke report invoice. Oke, kita simpan. Kita pasang yang dulu. Oke, kita simpan. Kita coba buka order form. Invoice sudah bisa. Kembali ke sana sudah bisa. Ini save. Kita deskripsi kita taruh sebelah sini. Oke, kita geser. Oke, simpan. Oke, untuk deskripsi sudah selesai, asal tujuan. Kita coba save back, next back, new, save back, next, customer list, invoice. Oke, bisa semua. Oke. Setelah kita membuat semua, selanjutnya langkah terakhir adalah kita untuk membuat yang namanya dashboard untuk database. Caranya kita pakai form. Kita atur ukurannya kecil seperti itu. Oke, kita kasih warna. Dashboard.
Selanjutnya kita kasih untuk button customer, di mana misal kita kasih button untuk membuka customer list. Jadi pada saat di dashboard akan diarahkan ke customer list terlebih dahulu, di mana kita dapat melihat list-list dari customer yang sudah terdata. Selanjutnya kita akan buat And I'm so dizzy, but now I akan buat form baru, add new customer untuk database. Oke. Selanjutnya kita kasih tanggal untuk get bisa lah. bentar. Untuk Bisa lah. kita kasih Jam. Ya. Baterai ya kan. Ini. kita tutup untuk menandakan tanggal hari ini. Kita kasih Ini berapa? Kalau logonya 455. kita kasih oke.里面就闪的啥？里面这个就闪的边的，对。另外上面有点啥？ Oke. Kita simpan dengan nama dashboard. Kita coba buka. Oke, sudah bisa. Hari ini itu buat 650. customer list. Oke, Ini selanjutnya cuma desain. Pas nggak lihat? Coba lihat. Lihat pas. Masuk proses ujung. kita kasih untuk exit. Nggak usah. Kasih button untuk meninggalkan. Itu gambarnya sedikit-sedikit lagi. Meninggalkan Microsoft Access. Oke. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita setting wis ini lagi kurangi satu yang namanya file option. Ya. Turun dikit. Ya, masalah. Nah, set. Selanjutnya kita akan buka file option, setting ke current database, display ke dashboard.
Mungkin cukup sekian tutorial.